Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih ya kepada Ibu Rani telah memberikan tempat di sini, dan kepada ibu-ibu semua terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama di sini pada pertemuan kali ini. Nah, di sini saya akan tanya pada ibu dulu, apa yang kita pelajari pada bulan kemarin? Masih ingat gak? Masih, Bu. Mengenal petugas dan perlengkapan bank. Iya. Nah, di sini kita kan masih membahas modul 2 ya, tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kemarin kita mengenal petugas dan perlengkapan bank. Nah, yang kedua ini adalah memahami, yang akan kita bahas yaitu memahami layanan bank. Nah, di sini sebelum kita membahas atau belajar bersama-sama tentang layanan bank itu nih, saya akan kita sama-sama menyanyikan lagu ya. Saya dulu, baru ibu-ibu mengikuti kita sama-sama nanti ya. Baiklah. Tahu kan ibu-ibu lagu ini? Bang bimbang yuk kita ke bank. Bang bimbang yuk kita nabung. Tang tingtung hei jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ayo ibu sama-sama. Bang bimbang yuk kita ke bank. Bang bimbang yuk kita nabung. Tang tingtung ye jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Iya, semangat ya ibu-ibu. Baik, terima kasih ya. Baiklah, sekarang kita akan memulai ya tentang memahami layanan bank. Sekarang saya ingin tanya dulu, di sini ibu pernah ke bank belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Ngapain sih kita ke bank itu? Biasanya pencairan, Bu. Pencairan. Atau sekarang layanan bank apa saja yang ibu-ibu tahu? Kita ke bank tuh ngapain? Layanan bank apa Ngambil saja? duit, Ya, terus pakai ATM, pakai buku rekening, ya. pembuatan buku rekening. Ya, terus Sudah kalau kita itu punya uang tuh kita apain, Bu, Ibu? kita tabung. Kita tabung. Baiklah. Rata-rata sudah tahu ya. Memahami layanan bank. Nah, layanan bank ini ada beberapa macam yang kita perlu tahu, yaitu di sini ada ya. Di sini ada simpanan yang pertama, yang kedua kredit, yang ketiga nanti ada pinjaman dan pembayaran. Nah, di sini ya, layanan bank simpanan ini ada 3 macam di sini ibu-ibu ya. Yang pertama yaitu tabungan, deposito, dan giro. Nah, di sini tabungan. Kalau tabungan itu kan kita apa ibu-ibu? Boleh nggak kita tarik sewaktu-waktu? Boleh. Boleh ya. Di sini kita nariknya pakai apa ibu-ibu? Pakai kartu KKS. Iya, pakai kartu KKS atau ATM ya. Pernah kan dengarnya? Dan sudah, kalau kita ini pakai apa lagi yang bisa? Pakai buku rekening. Ya, buku tabungan kita itu ya bisa digunakan untuk menarik tabungan kita. Nah, di sini tabungan itu bisa kita tarik sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu deposito. Deposito ini adalah misalkan kita punya uang itu 5 juta. Nah, kita untuk gunakan untuk modal usaha. Jadi kita tidak mau mengutik-ngutik uang tersebut agar terkumpul dan suatu saat kita baru bisa ambil kita untuk modal usaha. Nah, biasanya itu adalah layanan deposito. Nah, di sini deposito ini kita perjanjian dengan bank kapan kita mau mengambil uang tersebut, misalkan 1 bulan kemudian, 3 bulan, atau 1 tahun kemudian, baru kita gunakan untuk modal usaha. Nah, di sini yaitu deposito. Yang lainnya apa ibu di sini? Giro. Nah, giro ini yaitu kita punya tabungan di bank, tapi itu ngambilnya pakai apa ibu-ibu? Pakai cek. Iya, bisa pakai cek ya. Nah, di sini itu kalau kita misalkan mau membeli sesuatu, kita tidak mau repot-repot mengambil uangnya. Nah, kita bisa memakai cek. Jadi cek tersebut kita kasih nama penjual kita tempat membeli tadi ya, agar orang yang
mau kita kasih uang tersebut, mengambilnya di bank pakai cek tersebut. Jadi kita tidak perlu repot-repot, bisa juga seperti itu. Nah, di sini yang kedua apa Ibu-bu? Kredit. Ya pernah ya Ibu-ibu mendengar tentang kredit ya? Sering, Bu. Sering. Nah, di sini kredit itu ada 3 macam. Yaitu kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Kalau kredit konsumsi itu apa biasanya Ibu-bu? Kita mau apa? Beli Tentang apa? keperluan motor. Iya, karena motor tuh kadang perlu ya ibu-ibu. Jadi kadang kita nggak bisa langsung cash ya bayarnya, bisa dengan kredit konsumsi ini. Pengen rumah ya, kredit rumah, misal ke perumahan bisa dengan kredit konsumsi ini. Yang kedua yaitu kredit modal kerja. Misalkan ibu siapa ya? Misalkan contoh modal usaha apa biasanya yang ini ibu? Biasanya usaha rumah tangga membuat keripik dari ubi, Nah dari ubi. jualan. Jualan makanan ya ibu-ibu. Nah di situ kita perlu apa bu? Bahan-bahannya ya. Nah bahan-bahannya apa saja kalau makanan? Minyak itu? makan, Iya minyak makan. panci, Kalau keripik itu apa? Bahan-bahannya ubinya. Atau kalau membuat kue itu tepungnya. Nah itu bahan-bahan tersebut bisa kita kredit melalui modal kerja. Nah di sini ada juga kredit investasi. Kalau kita mau usaha itu kita perlu apa biasanya? usaha, perlu modal. Modal ya, perlu modalnya yaitu biasanya apa bu? Ini ya ruko atau iya. kita kan tidak Tempat mungkin lah ya. kita tidak mungkin membelinya saat itu kan, jadi perlu waktu. Nah di sini kita bisa pakai kredit investasi, atau mungkin kita mau berkebun tapi kita belum punya lahan, nah kita bisa membelinya dengan kredit investasi. Nah yang ketiga yaitu layanan bank pembayaran. Pembayaran biasanya bayar apa aja ibu-ibu kalau di bank itu melalui layanan bank itu? Biasanya angsuran, Ya. BPJS bisa. Ya. Sudah Terus itu, kalau listrik bisa nggak kita bayar listrik itu melalui bank nggak itu tuh kira-kira? itu tuh ada kantornya sendiri itu. Ya itu sama saja. Biasanya ya. ini kredit motor bisa melalui di bank. Ya, Kredit motor. pembayarannya ya. Pembayaran. Ya. Nah di sini juga ada pembelian. Kita biasanya pembelian apa kalau lewat bank itu tuh bu? Biasanya agak besar dikit, agak laptop biasanya. Ya kalau ini ya bisa juga kalau kita pernah nggak dengar ini belanja online itu? Shopee. Shopee. Nah itu pernah ya dengar, tapi kita jarang ya bu belanjanya. Ya itu bisa karena kita tuh zaman sekarang ya belanja dari rumah, bayarnya di rumah. Nah itulah kita menggunakan layanan bank tadi. Bisa juga jasa lainnya ya, link aja dan lain-lain. Nah di sini ibu-ibu saya mau tanya dulu, kita menabung itu ada biayanya nggak? Mahal nggak? Tidak ada biaya bu, menabung. Ada yang tidak, ada yang pakai ada. Itu tergantung jenis tabungannya. Nah di sini ada cerita ya ibu-ibu, kita sama-sama baca ya. Di sini ada cerita, beberapa cerita. Nah di sini ya cerita pertama. Coba siapa yang mau membacanya? Saya Silakan. bu. Iya, Ibu Siti silahkan dibaca dulu cerita nomor 1 itu, cerita 3C. Silahkan. Setahun terakhir ini Bu Lili rutin menyisihkan uang receh setiap hari dan menyetornya ke tabungan PKH sebulan sekali. Jumlah yang disetor antara 60.000 sampai 100.000 per bulan. Ia berencana membuat jamban yang layak dengan tabungan ini. Agar tidak tergoda untuk membelanjakannya, Ibu Lili ingin memisahkan tabungan untuk jamban ini dari tabungan PKH, simpanan yang tepat untuk Ibu Lili. Terus itu, simpanan apa yang tepat untuk Ibu Liliana? Menurut Ibu Siti, ini ceritanya cerita ini bagaimana Ibu Lili nih? Ini nih ceritanya dia nih ingin menabung, tapi tabungan PKH-nya harus dipisahkan supaya tidak mudah ditarik. Mungkin ini Bu ya.
Iya, seperti itu, Bu. Nah, layanannya apa Ibu ini yang cocok untuk cerita Ibu ini nih? Layanan bank apa yang sudah kita pelajari tadi? Nah, kalau menurut saya layanan ini kan tabungan bebas biaya ya. Ya. Heeh. Nah, di sini bentar ya. Bebas biaya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, tabungan itu ada yang tidak pakai Biaya. biaya. Itu namanya tabungan BSA. Nah, untuk kasus Ibu ini, ya Ibu biar kita kan dia kan ini ya Ibu Siti ya atau ibu-ibu lainnya ya, dia kan punya uang dikit demi dikit, dia nyambungnya punya dapat uang 50.000, 100.000 dia sisihkan, dia tabungan ke tabungan apa ya Ibu? PKH-nya ya. Iya. Nah, sudah terkumpul dia tidak ingin mau mengutik-ngutik uang tersebut. Nah, agar tadi tidak kena biaya, dia tabungkan ke jenis tabungan BSA yang tidak kena biaya. Nah, di sini sudah terkumpul dan dia tidak mau mengganggu uang tersebut agar untuk membuat apa tadi? Jamban dia masukkan kemana Ibu? Ke layanan bank apa biar tidak kita ganggu? Ke giro tadi Bu ya. Giro apa-apa, ayo. Ke Deposito. Oh, iya, iya. deposito. Deposito adalah tabungan yang suatu saat baru bisa kita ambil. Baiklah. Di sini ada cerita yang kedua. Nah, silakan Ibu, siapa yang membacanya? Saya Bu. Ya, Adi ya. Nah, ini silahkan Ibu. Usaha bandeng presto Ibu Titin berkembang pesat. Ibu Titin mendapat kur dari bank sebesar 25 juta. Untuk meningkatkan jumlah produksinya, dana kur akan digunakan untuk membiayai peralatan dan bahan baku sesuai rencana anggaran per bulan yang telah disusun. Simpanan apa yang tepat untuk Ibu Titin? Mengapa? Nah, baiklah, di sini Ibu Titin apa Ibu? Dia minjam lewat kur. Kur itu apa Ibu? Pernah nggak dengar? Kur itu tuh biasanya di ini kredit usaha rakyat. Nah, di sini biasanya kita mau usaha ya Ibu-ibu, dapat modal dari bank yaitu dari kur ini. Nah, di sini dia ingin membiayai usahanya itu, tapi dia mau ngambilnya per apa Ibu? Per bulan. Nah, jadi apa Ibu yang cocok layanan bank untuk Ibu Titin ini? Kalau kita setiap saat bisa ini tabungan reguler. Jadi setiap saat kita bisa tarik. Iya. Di sini ya, berhubung akan dipakai secara bulanan, dana kur sebaiknya disimpan di tabungan. Mengingat maksimum saldo BSA adalah 20 juta, maka perlu pilih tabungan reguler. Baiklah. Nah, sampai di sini Ibu-ibu paham tentang layanan bank atau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan? Mengerti Bu? Iya, alhamdulillah ya Ibu-ibu. Baiklah, di sini kalau Ibu-ibu di rumah punya uang berapa atau untuk ini, kita bisa milih ya salah satu di sini layanan apa yang akan Ibu pilih. Ibu sekarang sudah tahu kalau ke bank itu mau ngapain, mau milih layanan yang apa ya. Misalkan mau bayar listrik, oh berarti di layanan bank pembayaran tadi ya. Nah, di sini Ibu-ibu terima kasih. Saya harap Ibu-ibu kalau di rumah nanti menerapkannya ya, dan semoga menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua ya, agar diterapkan nanti untuk sehari-hari ya. Baiklah, di sini Ibu-ibu terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya. Kita ucapkan alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini. Dan apabila ada kesalahan yang saya sampaikan di sini, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.